pagar. Saya mau gerak badan di mana masuknya ya? Ruang terbuka hijau sebetulnya sudah bukan kali ini yang pertama jadi lahan sengketa untuk mengalihfungsikan ke sarana pendidikan juga semuanya, dan semuanya bukan sarana pendidikan milik pemerintah tapi sarana pendidikan swasta. Tapi mereka menyampaikan sebuah surat kepada kami bahwa titik yang tengah yang adalah lapangan basket yang sekarang mereka bangun dengan catatan sebagai CSR, mereka akan pakai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore. Ya, kalau CSR kan kamu bangun, kamu serahkan kepada kami bebas pakai, itu baru CSR. Di awal tahun 80-an itu kami masih sering menyaksikan ada beberapa pertandingan basket, turnamen-turnamen yang skalanya tuh komunitas gitu ya, diselenggarakan di sini. Itu sebuah pemandangan yang menarik sekali gitu karena ruang terbuka itu hidup dan dipakai. Harapan saya tidak begitu saja dengan mudah diubah peruntukannya menjadi fungsi lain, karena itu akan sangat mempengaruhi daya dukung lingkungan. Dampaknya adalah banjir ketika musim penghujan. Saya bisa membayangkan ketika RTH ini lalu berkurang persentase daerah hijaunya dan digantikan dengan bangunan yang itu adalah beton dan semen, itu semakin mengurangi daerah resapan air. Pemerintah kan sekarang kan lagi menggalakkan ini ya, penghijauan ya di DKI, karena kan lahan-lahan banyak yang mau dibeli, mau dibikin penghijauan. Tapi ini malah ratusan pohon yang besar-besar yang udah umurnya puluhan tahun semua ditebang. Yang kita lihat saat ini, mereka datang, mereka mengambil semuanya. Sepertinya kita itu tidak punya hak apapun juga terhadap taman ini. Saya merasa hak saya dirampas. Tidak ada kemerdekaan saya di sini demi duit. Ya, di Pluit sudah banyak sekolahan, diantaranya Tarkin, IPK, dan yang lain-lainnya juga. Negeri juga sudah ada. Dan yang saya perlu pertanyakan, kenapa Jakpro bangun di tempat yang ada pemukimannya, sedangkan Pluit Village kosong, kenapa tidak dibangun? Diberikan aja ke BTB. Maksudnya membangun sekolah itu suatu niat yang baik, tapi jangan sampai malah niat yang baik ini membangun sekolah malah jadi benturan sama warga, kan aneh dulu, ya kan? Mana boleh gitu, warga kita kalau bangun rumah aja harus ada sebelah yang setuju. Sekarang nggak ada orang setuju, dia pagerin itu kayak. Sekarang pas saya mau main datang ke sini, nyatanya udah diseng semua. Terus saya mau main di mana? Ada pemilu juga TPS selalu di sini. Sekarang juga aku lagi mikir nih, ntar TPS-nya apa di tengah jalan gitu. Soalnya udah nggak ada wadahnya lagi. Yang mereka mengaku sejak awal ada sosialisasi, itu adalah pembohongan. BTB School itu patut diduga telah menyalahgunakan IMB yang diperuntukkan untuk pembangunan 1.747 meter persegi. Tetapi di lapangan ditafsirkan 1.747 meter persegi adalah luas tanah. Harusnya dibagi 3 lantai, maka kurang lebih luas tanah yang harus atau diperbolehkan hanya luas tanah 582,3 meter persegi. PT Jakarta Property dan juga BTB International School telah melanggar pasal 651 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Dia tanya dengan saya, Pak Hartono, bisa nggak diperbantu, dipermudah? Jadi Jakpro minta Bapak mempermudah gitu sama warga? BTB. Oh, BTB. Oh. BTB yang minta tolong dengan saya dipermudah. Sementara pemerintah mencanangkan harus membuat LKH yang sebanyak-banyaknya, ruang terbuka hijau. Pemerintah bahkan mengeluarkan uang sampai miliaran untuk membeli tanah untuk membuat ruang terbuka hijau. Sehingga sangatlah kontraproduktif ketika ada ruangan terbuka hijau sebagus ini, justru dirubah fungsi menjadi gedung pendidikan yang bukan sifatnya sosial, tapi sifatnya komersil. Karena itu kami menghimbau supaya masa ini bisa cepat diselesaikan, lahan terbuka hijau yang menjadi hak warga dikembalikan kepada warga. Apakah Jakpro dan BTB sadar bahwa mereka merusak lingkungan hidup? Kami
Keluarga Puli Putri menolong keras. Bangunan sekolah Bina Tunas Bangsa. Pengalih fungsian ruang terbuka hijau dan fasum fasos. Menolong keras.